Kok bisa ya dalam satu kasus media bisa menerbitkan aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda? Kalian tahu nggak kenapa? Jawabannya itu adalah karena media online ataupun media massa itu menerapkan metode framing. Hai, aku Andi. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara kita melihat metode framing dari media dengan menggunakan analisis framing. Pengertian framing dapat dipahami dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan makro dan tingkatan mikro. Pengertian framing tingkatan makro itu terkait dengan bagaimana sebuah berita disajikan dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada isi pesan. Lalu pengertian framing yang kedua yaitu pada tingkatan mikro. Tingkatan ini terkait dengan bagaimana masing-masing elemen dalam sebuah narasi berita dapat berdampak pada pembaca. Proses ini dinamakan frame media dan frame khalayak. Dari gambar ini bisa dilihatkan bagaimana media melakukan frame pada sebuah berita. Media hanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan aspek dalam kasus yang terjadi dan mereka akan menonjolkan aspek ini dalam media mereka. Tujuan dari penonjolan aspek ini adalah untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pola pikir khalayak. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman pada tahun 1974 melalui bukunya Frame Analysis: An Essay on the Organization Experience. Menurutnya, analisis framing adalah definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip dari organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Semakin berkembangnya zaman, istilah framing pun juga berkembang dalam kajian komunikasi dan media. Salah satunya pengertian framing yang paling banyak dikutip adalah definisi framing yang dirumuskan oleh Robert N. Ehnman. Ehnman menjelaskan bahwa dalam framing berita, hal yang paling utama itu melibatkan seleksi dan makna penting yang membuat informasi semakin menjadi sorotan khalayak. Selain kedua ahli, terdapat beberapa lagi yang berhasil mengemukakan konsep dari frame. Yang pertama, Gregory Bateson pada tahun 1955 atau 1972. Gregory Bateson menekankan frames adalah sebuah konsep psikologi yang merujuk pada pentingnya pesan sebagai elemen yang mengkondisikan definisi dan bentuk mereka. Gregory menjelaskan bahwa setiap pesan secara eksplisit maupun implisit mendefinisikan sebuah frames. Lalu terdapat Todd Gitlin pada tahun 1980 berhasil mengemukakan konsep dari frame. Gitlin berpendapat bahwa frames dibangun melalui seleksi, penekanan, dan penyajian. Gitlin mengkaitkan konsepnya secara langsung dengan produksi wacana berita dengan mengatakan bahwa frames memungkinkan jurnalis untuk memproses informasi yang besar, lebih cepat, berkesinambungan, dan mengemas informasi tersebut untuk disiarkan secara lebih efisien kepada khalayak. Yang ketiga adalah W.A. Gibson 1987. Dia mendefinisikan frames sebagai sebuah organisasi atau cerita terpusat yang menyediakan arti untuk berbagai kejadian berkaitan dengan sebuah isu. Selanjutnya pada tahun 1975, Marvin Minsky mendefinisikan frame sebagai sebuah template atau struktur data yang mengorganisasikan bermacam-macam bit, serpen informasi, dan diindikasikan dengan elemen yang bersifat konkret kognitif. Asumsi dari Minsky juga menjadi dasar definisi konseptual atau konsep lain yang berhubungan seperti skrip ataupun skema. Seorang ahli terakhir yang berhasil mendefinisikan frame adalah James W. Tankard dan kawan-kawannya pada tahun 1990. James dan kawan-kawannya menggambarkan frame sebagai pusat organisasi ide untuk isi berita yang menyediakan konteks dan saran mengenai isu apa yang akan digunakan melalui seleksi, penekanan, penyajian, dan elaborasi. Itu tadi adalah beberapa para ahli yang berhasil mengemukakan konsep dari frame itu sendiri. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut semua konsep yang sudah dikemukakan oleh para ahli tersebut. Di sini kita hanya akan memfokuskan konsep yang sudah dikemukakan oleh Robert Ehnman. Jadi langsung saja kita bahas konsep ini.
Robert Entman telah membuat beberapa konsep dasar yang meliputi frames framing dan cara kerja frames. Sebuah frames memiliki paling tidak 4 lokasi dalam proses komunikasi, yaitu komunikator, teks, penerima pesan, dan budaya. Framing di semua lokasi komunikasi mempunyai fungsi-fungsi yang sama, yaitu seleksi dan menyoroti. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, framing menurut Robert Entman melibatkan seleksi dan arti penting. Jika dijelaskan lebih lanjut, Entman menyatakan bahwa framing didefinisikan sebagai proses melakukan seleksi dan menyoroti beberapa aspek dari sebuah situasi untuk mempromosikan penafsiran tertentu. Penafsiran ini pada umumnya datang dari narasi, dan narasi tersebut meliputi definisi yang saling terhubung mengenai masalah kebijakan, analisis penyebab, evaluasi moral terhadap yang terlibat, dan perbaikan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari framing menurut Robert Entman. Fungsi dari framing dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, define problem atau definisi masalah. Fungsi ini digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa atau isu dilihat, sebagai apa atau sebagai masalah apa. Lalu yang kedua, diagnose cause atau mendiagnosa penyebab. Fungsi ini digunakan untuk melihat disebabkan oleh apa peristiwa tersebut. Yang ketiga, make moral judgment atau membuat keputusan moral. Fungsi ini digunakan untuk melihat nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah atau nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan. Dan fungsi yang terakhir, treatment recommendation. Fungsi ini digunakan untuk melihat penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu yang terjadi. Satu kalimat dalam artikel bisa jadi menampilkan lebih dari satu fungsi framing. Namun, bisa juga dalam beberapa teks tertentu ada juga yang tidak menampilkan keseluruhan fungsi yang sudah dijelaskan di atas ini. Saya akan memberikan kalian contoh agar bisa memahami fungsi yang sudah dirumuskan oleh Robert Entman melalui artikel dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Pulau NTT. Berita ini saya ambil dari media cnnindonesia.com. Bagi kalian yang penasaran, link dari artikelnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Setelah dibaca dengan seksama, dari artikel ini jika dilihat melalui fungsi konsep analisis framing, define problemnya adalah hal yang menghambat diduga sejumlah desa korban banjir bandang belum tersentuh bala bantuan. Lalu jika dilihat fungsi diagnose cause atau diagnosa penyebab, kejadian terhambatnya bala bantuan dikarenakan akses ke wilayah tersebut terkena cuaca yang ekstrim, dan wilayah itu hanya bisa dilalui oleh jalur darat dan laut saja. Moral judgment yang terdapat dalam berita itu adalah Joseph Nye Choi selaku wakil gubernur memberikan pernyataan mengenai terhambatnya bala bantuan tersebut. Dan yang terakhir, treatment recommendation yang terdapat dalam berita tersebut adalah ditemukannya penyelesaian dengan menyiapkan satu ferry untuk membawa bantuan ke wilayah yang masih belum terjangkau bala bantuan. Fungsi-fungsi ini mempermudah kita untuk melihat aspek mana yang diambil oleh media dengan tujuan untuk menarik perhatian khalayak. Kita pun juga bisa menganalisis dengan mudah frame dalam sebuah media, dan khalayak pun juga bisa menawarkan solusi tertentu dari treatment recommendation dalam sebuah isu yang terjadi jika solusi dari masalah tersebut masih belum ditemukan. Setelah kita membahas secara detail frames dan framing beserta contohnya, selanjutnya kita akan membahas cara kerja frames. Frames bekerja menyoroti beberapa informasi tentang sebuah kejadian yang merupakan subjek komunikasi hingga mengangkatnya ke dalam arti yang penting atau silence. Maksudnya dari arti penting atau silence itu adalah membuat serpian informasi menjadi lebih diperhatikan, penuh makna, dan dapat diingat oleh khalayak. Semakin meningkatnya sebuah arti penting atau silence, semakin meningkatnya juga kemungkinan penerima pesan untuk merasakan informasi, membedakan maknanya, mengolah dan menyimpan informasi dalam ingatannya juga. Cara kerja frames juga dikaitkan dengan teks yang ditampilkan dalam berita.
teks dapat membuat informasi menjadi lebih menonjol dengan adanya pengulangan atau menghubungkan mereka dengan berbagai simbol budaya yang telah dikenal. Jika di dalam artikel terdapat sebuah penampilan ide yang tidak diilustrasikan dengan jelas, bagian dari teks bisa saja akan sangat menonjol sesuai dengan skema dan sistem kepercayaan yang dianut oleh penerima pesan atau khalayak. Ya, itu saja video mengenai analisis framing menurut Robert Ellman. Pemahaman tentang framing ini dapat membantu untuk menjelaskan banyak kontroversi empiris dan normatif. Dan yang lebih penting lagi adalah konsep framing mengarahkan perhatian kita kepada berbagai rincian dan bagaimana sebuah teks dikomunikasikan dengan menggunakan kekuatannya. Semoga ini membantu kalian untuk memahami konsep framing dari Robert Ellman. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.